Polisi gelar prarekonstruksi temuan kerangka. Lahan tak produktif disulap jadi agrowisata. Era lau-lau tradisi memanggil hujan warga Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polisi menggelar prarekonstruksi temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai. Prarekonstruksi ini dilakukan untuk mengungkap identitas tulang belulang tersebut. Tim Laboratorium Forensik Bitlab-4 Polda Sumut bersama unit Reskrim dan Inafis Polres Serdang Bedagai melakukan prarekonstruksi temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Kabupaten Serdang Bedagai. Di lokasi, sejumlah petugas menyusun ulang struktur dan bentuk pohon aren secara utuh untuk mengetahui diameter serta kedalaman batang pohon. Petugas forensik juga mengumpulkan keterangan saksi secara langsung terkait kronologi, kemudian posisi kerangka saat ditemukan. Prarekonstruksi ini dibuat untuk mengumpulkan informasi posisi jenazah sebelum menjadi tulang belulang. Hasil dari pemeriksaan lapangan dan juga di laboratorium nantinya akan diserahkan kepada penyidik Polres Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti. Kita dari Bitlab-4 Polda Sumatera Utara memenuhi permintaan dari penyidik Polres Serdang Bedagai terhadap case temuan tulang kerangka di dalam batang pohon aren. Demikian yang kami lakukan. Sesuai dengan permintaan tersebut, kami melakukan prarekonstruksi terhadap pohon yang sudah diamankan penyidik, beserta juga barang-barang bukti yang lain. Lanjut kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan kami koordinasi dengan penyidik. Selanjutnya apapun hasilnya nanti akan kami laporkan kepada penyidik. Saat ini proses pemeriksaan sejumlah tulang di Laboratorium Forensik Polda Sumut masih berlangsung, yang diperkirakan masih membutuhkan waktu sepekan. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren yang telah lama lapuk. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan rawan peredaran narkoba di Simalingkar, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas sempat bergumul dengan seorang bandar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat pergumulan dengan seorang bandar narkoba yang mencoba melarikan diri saat petugas melakukan penggerebekan di kawasan Simalingkar, Kota Medan. Dari pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan beberapa plastik pembungkus narkoba termasuk uang hasil penjualan. Dari lokasi penangkapan pelaku, polisi juga menemukan beberapa alat hisap narkoba di gubuk yang jadi tempat mengkonsumsi narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut seluruh barak narkoba yang ditemukan di lokasi dihancurkan dan kemudian dibakar. Dan di tempat ini kita juga menemukan tempat gubuk yang dijadikan lokasi sebagai tempat memakai sabu oleh para pemakai. Dan tentunya ini menjadi keresahan di masyarakat. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba kepada pelaku yang ditangkap guna mengungkap jaringan pelaku yang lebih besar. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, polisi memusnahkan narkotika berupa 29 kg sabu, 22 kg ganja, dan ribuan pil ekstasi. Barang bukti ini disita dari 5 pelaku yang ditangkap di 2 lokasi berbeda. Untuk sampel yang Pemberantasan narkoba yang terus digelar Polrestabes Medan setidaknya telah menyelamatkan 430.000 jiwa lebih warga Kota Medan sekitarnya dari ancaman narkoba. Perkiraan tersebut didapat setelah personel Sat Narkoba menangkap 5 tersangka pengedar narkoba dari 2 lokasi berbeda.
Dari tangkapan ini didapati 29 kg sabu, 22 kg daun ganja, serta 20.000 butir pil ekstasi. Dari jumlah narkoba tersebut diperkirakan ratusan ribu warga kota Medan sekitarnya selamat dari ancaman narkoba tersebut. Narkoba didapati dari 5 tersangka dari 2 kasus berbeda. Pelaku pertama inisial DC dan MP ditangkap di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan. Sedangkan 3 pelaku lainnya ditangkap di kawasan Medan Helvetia dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 22 kg. Pelaksana tugas Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Prahorian Lumban Gaul, bilang seluruh narkoba yang dimusnahkan dipastikan narkoba yang sama dengan narkoba yang disita dari pelaku. Narkoba kemudian dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Dengan pengungkapan kasus ini sendiri, setidaknya terdapat 342.660 jiwa yang terselamatkan dari peredaran narkoba. Analisa kami sementara bahwa dari hasil pengungkapan tindak pidana narkoba ini, maka kita berhasil menyelamatkan 342.660 jiwa orang yang kita selamatkan. 5 pelaku yang terlibat dalam kasus ini kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan tak produktif disulap jadi agrowisata. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah, hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah perjalanan tak biasa dilakukan anggota komunitas lari asal kota Medan. Mereka rela menempuh 25 km dengan berlari untuk menikmati keindahan air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Perjalanan anggota komunitas lari di kota Medan ini diawali dari pinggiran kota Medan sekitar pukul 6 pagi. Mereka menyusuri jalanan dan menyapa warga sembari menikmati sejuknya udara pagi. Dengan berlari santai, para anggota komunitas ini saling memberi semangat agar tidak ada anggota yang tertinggal. Untuk pengamanan, mereka juga diiringi sebuah mobil yang membawa berbagai perlengkapan seperti minuman dan obat-obatan. Setelah 3 jam berlari dengan menempuh jarak 25 km, mereka akhirnya tiba di air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Kalau untuk awalnya sih perasaan yang pasti itu perasaan capek, lelah. Cuman begitu sampai di air terjun ini, lihat air terjunnya, lihat air-airnya, dengar suaranya itu kayaknya capeknya itu terbayar gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, untuk kondisi medan larinya seperti apa Bang menuju kemari dari kota Medan? Kalau kondisi larinya sendiri, jalurnya sendiri ya jalur aspal sebenarnya. Cuman yang menjadi tantangannya itu elevasinya, elevasi hampir 300 meter sampai ke titik ini gitu. Air terjun dengan tinggi 20 meter ini tidak hanya menjanjikan keindahan, namun kesegaran bagi para pelari usai menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tidak sedikit pelari yang langsung terjun ke air untuk menyegarkan diri setelah lelah berlari. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Erlaulau tradisi memanggil hujan warga Karo. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, warga dari 4 desa di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo menggelar tradisi Erlaulau atau perang air. Tradisi ini digelar warga untuk memanggil hujan. Ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Juhar memenuhi jalanan desa dengan membawa air. Mereka menyiramkan air kepada siapa saja yang mereka temui. Tak jarang sejumlah warga saling menyiram air dan larut dalam kegembiraan. Tidak hanya di jalanan desa, warga juga berkumpul dan menari bersama sembari disiram air oleh warga lainnya. Bukan hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak dan remaja juga ikut dalam tradisi Erlaulau, sebuah tradisi masyarakat Kabupaten Karo ketika perkampungan mereka dilanda kemarau panjang. Saat tradisi Erlaulau digelar, seluruh warga sepakat untuk tidak melakukan kegiatan lain selain memenuhi jalanan desa untuk saling siram air sesama warga. Tradisi perang air ini juga memiliki makna mendalam sebagai simbol keberkahan dan pembersihan diri. Yang terlibat dalam acara ini adalah semua masyarakat di Juhar 4 desa ini, di Juhar Semlang, Juhar Tarigan, Juhar Ginting Sadenioga, dan Juhar Perangin. Apa sih Pak yang melatar belakangnya kenapa bikin acara Erlaulau? Kan kabarnya udah lama kemarau ya kan? Kita ini, itu makanya kita buatkan tradisi seperti ini karena ini sudah tradisi dari leluhur kita, dari nenek moyang kita. Sebelum dilakukan perang air, seluruh warga dipimpin tokoh adat dan pengetua desa berdoa kepada Yang Maha Kuasa meminta segera diturunkan hujan. Saat ini Kecamatan Juhar di Kabupaten Karo dilanda kemarau panjang yang berlangsung sejak akhir Mei lalu. Kondisi ini menyebabkan tanaman jagung milik warga tidak tumbuh maksimal.
Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, di desa Aek Sabaun, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan disajikan. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibiobio ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, untuk mendorong anak-anak mengembangkan kreativitas, sebuah komunitas di Kota Medan rutin menggelar latihan mendongeng. Di sini anak-anak akan diajarkan untuk mengekspresikan diri melalui kisah-kisah yang diceritakan. Di bawah rindangnya pepohonan di Taman Kota Medan, sejumlah anak yang tergabung dalam Cerita Baik Foundation tengah asyik mendengarkan dongeng dari rekan sebayanya. Mereka dibawa ke ruang imajinasi dan diajak untuk mengekspresikan diri melalui kisah yang diceritakan. Sejak tahun 2020, komunitas ini memang gencar mengenalkan dan mengajarkan dongeng kepada anak-anak. Anak-anak dari usia 6 tahun hingga yang sudah duduk di sekolah menengah bisa mengikuti kegiatan ini. Selain menjadi pendengar, anak-anak juga diajarkan untuk bisa berdongeng di depan umum. Aktivitas ini bermanfaat untuk membentuk kepercayaan diri dan mengasah kreativitas anak. Ya, pada intinya itu kan public speaking ya, maka kemudian akan melebar. Mereka bisa berpidato, bermain boneka, kemudian mendongeng, berkisah, kemudian mereka main wayang, kemudian menulis buku dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi sih. Salah satu anak yang tergabung dalam komunitas ini bahkan berhasil meraih juara di tingkat nasional setelah rutin berdongeng di depan anak-anak lainnya. Kalau Ais, alhamdulillah waktu itu ikut lomba, Ais masuk tingkat nasional Kak. Dan Ais nasional, alhamdulillahnya lagi nih juara 2. Tapi itu hal yang menakjubkan, Ais tak sangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah Faiz ya. Bagi Anda yang ingin mengajak dan mengenalkan si buah hati dengan dongeng, bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Cerita Baik Foundation setiap hari Kamis dan Minggu di Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Emir Syapur Baro Ganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.